السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak hanya mengenal keanekaragaman, namun ada yang namanya kesetaraan. Kesetaraan ini biasanya berhubungan dengan kedudukan yang ada di dalam masyarakat. Kesetaraan yang berarti sama, tingkatannya sederajat. Kesetaraan yang bisa juga diartikan bahwa semua yang berada dalam suatu masyarakat memiliki status yang sama, setidaknya memiliki hak yang sama. Lalu kini muncul pertanyaan, sebagai seorang muslim, seperti apa Islam memandang sebuah kesetaraan di dalam keberagaman? Dan bagaimanakah prinsip kesetaraan dalam Islam di dalam bermasyarakat? Saksikan kupasannya siang ini bersama guru-guru mulia dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema prinsip kesetaraan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam acara yang tentu saja kita nantikan di setiap hari Sabtu dan Minggu. Inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Dalam kesempatan ini kita akan mengangkat tema seperti yang telah dijelaskan tadi, prinsip kesetaraan dalam Islam. Seperti biasa pemirsa, selepas nanti guru-guru yang telah hadir bersama kita, Habib Ahmad Al-Kaf dan Ustadz Taufikur Rahman menjelaskan tema ini, kami persilakan Anda mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag prinsip kesetaraan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alimil ulama, para asatidah, para guru, para sepuh, para pinisepuh, baik yang berada di lingkungan masjid yang kita cintai, Masjid Kuba Mas Depok, Syekhun Al-Mukarram, Abuya, Ayahanda Al-Ustadz Kiai Haji Al-Habib Ahmad Al-Kaf, juga segenap pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Satu pantun pembuka dari Al-Fakir, naik kendaraan melewati taman bersama nyonya sambil membaca ayat. Salam silaturahim selalu Taufikur Rahman, semoga semuanya selalu pada sehat walafiat. Tema kita kali ini prinsip kesetaraan dalam agama Islam. Menyimak firman yang tadi telah dibacakan oleh qori kita dengan lantunan yang begitu indah, surat ke-49 juz ke-26 ayat ke-13 dan 14. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti lewat kitab tafsir beliau yang bernama Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur mengangkat kronologis atau asbabun nuzul di saat turunnya surat Al-Hujurat ayat 13 ini, di mana dalam kitab itu disebutkan walamma kana yaumul fathi, dan tak kalah hari pembebasan kota Mekah, baginda Rasulullah dengan jumlah sahabat dari kota Madinah yang sangat amat besar. Kemudian begitu memasuki kota Mekah, tibalah waktu sholat. Ruqya Bilalun, Bilal naik, fa'adzana alal Ka'bah, naik ke atas Ka'bah untuk menyerukan seruan adzan. Untuk masyarakat kota Madinah yang memang sudah tahu Bilal merupakan muadzin kesayangan bandi Rasul, ini enggak jadi masalah. Tapi untuk masyarakat kota Mekah yang baru tumben ngeliat, kaget. Faqala ba'duhum, lantas penduduk Mekah banyak yang berkomentar. Apa komentar mereka diantaranya? Hadal Abdul Aswadu, ini budak hitam. Itu bahasanya, budak hitam. Yu'adzinu ala dhahril Ka'bah, dia naik ke atas Ka'bah ingin menyerukan seruan azan.
Sampai dalam tafsir Al-Baghawi tercatat dalam sejarah yang bernama Haris bin Hakam komentar dengan kata-kata yang nggak enak. Apa kata-kata yang mengejekkannya? Emang Nabi Muhammad nggak ada lagi orang yang lebih cakep apa? Kok gagak hitam, tuh bahasanya tuh, gagak hitam diizinin naik ke atas Ka'bah, menyamakan manusia dengan binatang. Ini kalau bahasa sekarang namanya sudah rasis ini. Ya Allah, kalau bahasa orang meruyung mah, mohon maaf, dari Solok ke Pondok Kelapa, emang mulut lo nggak sekolah apa? Jadi dengan menyamakan binatang, di saat ada kata-kata demikian, maka turunlah firman Allah yang tadi dibacakan oleh korek kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat bagaimana Islam memandang, menghargai prinsip kesetaraan. Ya ayyuhan nas, panggilannya indah loh, universal. Hai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sungguh aku ciptakan kamu sekalian, min dzakarin, ada yang laki, juga unta, ada perempuan. Waja'alnakum, aku jadikan kamu sekalian syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan ras yang berbeda-beda. Tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling menjaga persaudaraan, untuk mengedepankan persatuan. Sampai di ayat itu dituliskan inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di depan aku bukan yang paling pinter, bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling keren, tapi yang paling mulia di hadapan Allah yang hatinya paling bertakwa. Tuh kesetaraan Islam mengajarkan, di mana asbabun nuzul turunnya surat yang namanya Al-Hujurat ayat 11. Jadi bahasanya kita kumpul di masjid ini, pemirsa TV di mana berada, yang Jawa, mohon maaf, ada Jawa, Sunda, Betawi, Sumatera, tapi bagaimana dari perbedaan ras itu? Bahasa pantun saya, beli rodaan untuk sepeda, naik kendaraan dari FM Pang 3. Perbedaan sudah pasti ada, tapi bagaimana persaudaraan harus tetap terjaga. Masya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali ketika manusia menyandarkan kepada Al-Quran, firman Allah, maka manusia memiliki pattern sendiri untuk menentukan siapakah yang paling baik dan siapakah yang tidak baik. Bukan manusia sendiri yang menciptakan strata, karena yang paling benar, yang paling baik adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Disinilah pentingnya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, Habib izin terasa bicara di hadapan Habib, ke pasar pagi naik mobil bis, hati terasa grogi abis. Ya. Rambutan nyonya dari pasar ikan, pembahasannya kita lanjutkan. Jadi kalau konsep dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, di mana prinsip kesetaraan dalam agama Islam yang dilihat bukan yang paling cakep, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling pinter, tapi Allah memberikan kriteria inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh di sini pakai isim tabdil, yang paling mulia di antara kamu yang hatinya paling bertakwa. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini negara kita kan, mohon maaf, kalau kita tahu dari Sabang sampai Merauke, Pancasila ada 5 dasar. Dasar pertama ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia negara yang sangat besar, anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Sementara konsepnya mengedepankan persaudaraan sampai di ayat ke-10-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
sesungguhnya kita adalah bersaudara. Saya yakin kalau di absen jamaah yang ada di Kubamas nggak semuanya asli orang Depok loh. Betul apa nggak Bapak Ibu? Contoh Betawinya ada Betawi, ada Jawa ada, Sunda ada, Sumatera, apalagi sekup lintas yang internasional bahkan nasional lewat acara pemirsa TV One, termasuk Arabnya ada guru kita tuh, Masya Allah. Ini bagaimana kedepannya betul-betul kesetaraan dalam agama Islam diatur? Ya bahasa kasarnya mah, ayo ting-ting makan opak, yang penting tetap selalu kompak. Ya, karena mohon maaf, yang Allah lihat bukan yang paling alim, enggak. Surat ya di Nana Asy-Syu'ara ayat 88-89 menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari besok di hadapan Allah, di saat harta kamu lagi udah nggak manfaat, anak udah nggak berguna, yang bisa berjumpa kepada Allah, yang bisa masuk surganya Allah, orang-orang yang hatinya bersih. Jadi mohon maaf nih, bukan maksud menggurui, biar katanya ibu-ibu nih pakaian sunnahnya syar'inya Masya Allah, jilbab nyengser sampai ke tanah. Contoh, saking syar'inya, pakai udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa. Masya Allah tuh, sorban panjang sampai 50 meter. Sunnah cakep, tapi kalau sama saudara, sama tetangga, sama keluarga, sama guru, sama orang tua, di hati masih punya sifat keki, dengki, ucapannya rasis, maafkan, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Na'udzubillah min. Semoga lewat kajian Damai Indonesia ini betul-betul terbuka wawasan kita. Jadi harus gimana? Tuh di pojokan, kerudung merah berkacamata, jangan ada marah di antara kita. Lantas kriteria gimana? Nah ini walaupun kondisi waktu yang singkat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lihfannya menyebutkan, di mana kalau kita berkumpul, kalau misalkan tidak bisa merubah kamu dari 6 sifat kepada 6 sifat, mendingan udah jauhin. 1, minasyaki ilal yakini. Kamu berkumpul dengan keluarga kamu, dengan guru kamu, keluar daripada perkumpulan itu, hati kamu dari ragu jadi yakin. 2, minarria ilal ikhlas. Hati yang tadinya suka pamer, pengen dilihat orang, jadi hati mengarah ikhlas, terusin. 3, apalagi minal gofla ila dzikri. Hati yang tadinya lalai untuk ibadah kepada Allah, lalai buat menjaga 5 waktu, lalai untuk silaturahim dengan saudara kita, lantas berubah menjadi ingat, terusin. 4, minar rukbati fid dunya ila rukbati fil akhirah. Dari yang tadinya cintanya ke dunia berubah makin cinta kepada persiapan kehidupan akhirat. 5, minal kibri ila tawadui. Hati yang tadinya selalu membawa kepada takabur, tapi mengarah kepada kita, menjadi kita makin tawadu, makin handap asor sama orang tua, makin takdim sama guru. Karena kalau bicara yang namanya takabur, Pak, Bu, kalau kriterianya masuk surga ngelihat yang pinteran, mungkin iblis duluan. Karena makhluk Allah yang paling pinter siapa? Iblis, karena gurunya malaikat. Sehingga di surat Al-A'raf ayat ke-12 ketika ditanya, qala ma mana'aka alla antas juda iz amartuk, apa yang menyebabkan kamu ogah sujud sama Nabi Adam? Dia jawab, qala ana khairu minhu, saya lebih hebat dari dia. Khalaqtani minan nar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara dia mah yang baru dari tanah. Mohon maaf, begitu udah ada kata-kata begitu, diusir langsung dari surganya Allah. Tuh, yang kelima. Jadi sederhana bahasa Al-Fakir, jalan-jalan ke Kampung Keramat, lewatnya jangan lewat Cigombong. Kalau hidup mau selamat, jangan punya hati sombong. Dan yang keenam, ya, di mana disebutkan, apalagi min su'in niyah ilan nasihati. Dari hati yang tadinya jelek niatnya menjadi kepada nasihat-nasihat yang berharga. Termasuk kita ngaji kali ini lewat kajian di Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan selesai ngaji kita pandang wajah alimil ulama kita, betul-betul yang dibahas. Makan lesehan
sampai ke Sukabumi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, nampaknya saya juga harus siap-siap membuat pantun ini Kiai. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Habib Ahmad Al-Kaf akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kebersamaan dalam keragaman. Dan sekali lagi kami masih mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan berkaitan tema ini melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag prinsip kesetaraan. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kesetaraan. Dalam segmentasi berikut ini, guru yang kita cintai Habib Ahmad akan mengungkap sebuah makna ketika kita diciptakan berbeda, mengapa kita diwajibkan untuk bersama. Lantas bagaimana mungkin kita bersama dalam perbedaan? Habib, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Taufikur Rahman, Ustadz Pantun, yang mimpinya pun katanya mimpi pantun. Luar biasa, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, diberikan ilmunya bermanfaat. Tidak lupa juga Ustadz Agung dan semuanya kru Damai Indonesiaku, juga jamaah Masjid Kubamas yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pencinta Damai Indonesiaku, mudah-mudahan antum semuanya, kalian semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita, sebelum menyambung tadi, kita ucapkan selamat untuk TV One yang kebetulan minggu depan akan ulang tahun yang ke-13. Mudah-mudahan dijadikan TV One yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Damai Indonesiaku bedanya 1 tahun kalau tidak salah, umurnya 12 tahun. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, subhanallah, kita dikumpulkan di Masjid Kubamas. Ini luar biasa. Seminggu sebelum TV One ulang tahun. Ini ingat saya kejadian pada hari ini, saya di Medan, subhanallah, sedikit kita cerita. Saya punya anak lahir pada tanggal 7. Saya lagi diundang di sana bersama dengan imam besar Kubamas, Ustadz Hasan. Itu dari pesawat turun, lahir di Jakarta, subhanallah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita subhanallah bermacam-macam, tadi kita sudah dengar daripada Ustadz Taufikur Rahman bahwa Islam itu selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kita yakin bahwa kita ini adalah milik Allah, semuanya Allah. Allah menciptakan bahwa yang paling mulia di dalam dunia dan seisinya, makhluk-makhluk Allah semuanya, yang paling mulia adalah manusia. Manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling dimuliakan oleh Allah. Semuanya diciptakan untuk kepentingan manusia. Matahari untuk kepentingan manusia, hewan untuk kepentingan manusia, langit, bumi, lautan, daratan, gunung, semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Makanya manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Cuma Allah menguji manusia. Diciptakan beragam. Untuk apa? Tadi sudah dikatakan untuk kita bersatu, damai. Walaupun kita beragam, tetapi kita hidupnya damai. Karena kita semuanya mencari apa? Ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Ini kita kejadian luar biasa, pandemi yang sangat luar biasa. Allah uji, kalian ini mau bersatu atau tidak? Apa masih cakar-cakaran? Apa masih salah menyalahkan? Apa saling hina menghina? Jangan, kalian sudah susah menghadapi pandemi, nggak bisa, masih ribut, masih menghina si fulan, masih merendahkan suku yang lain, masih ini dan seterusnya. Jangan, kalian itu harusnya apa? Tadi Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila
garis bawahi dengan tinta emas, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling tolong menolong, bukan untuk saling hujat menghujat, hina menghina, merendahkan manusia yang lain, dan itu adalah urusan Allah Jalla Jalaluh. Manusia itu adalah semuanya ciptaan Allah. Ada yang Arab, ada yang Cina, ada yang Barat, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang ini, semuanya itu makhluk Allah. Allah bebas mencantikkan. Kalian tidak punya hak merendahkan yang satu sama lain. Kalian harus bersatu di dalam apa? Di dalam kemanusiaan. Makanya di sini dipanggil ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai manusia, kalian itu aku ciptakan. Bahkan sebelumnya itu dikatakan min dzakarin wa untha. Coba, dari lelaki dan perempuan. Untuk apa? Bahwa perempuan jangan direndahkan. Jangan sampai Rasulullah mengatakan innan nisa syaqaiqur rijal, bahwa perempuan itu adalah separuh daripada orang lelaki. Kalau tidak ada perempuan, dunia kiamat. Dunia kiamat. Jadi jangan menghina perempuan juga, jangan merendahkan orang lelaki. Kalian perlu dengan orang lelaki, lelaki perlu dengan perempuan. Jadi bagaimana? Bersatulah, damailah, beragam, berbeda tapi bersatu. Bagaimana untuk menyatukan yang berbeda? Ada Allah, ada Allah. Mintalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan mentang-mentang saya seorang suami, seorang laki, kamu harus apa-apa ikut aku. Tidak, musyawarat. Rasulullah SAW, hargai dia. Subhanallah, dari mulai di rumah sudah diajarkan untuk saling menghargai. Apalagi suku-suku, apalagi berbangsa-bangsa. Karena ini adalah sukunya ini, sukunya ini, oh bentuknya berbeda. Ya itu ciptaan Allah, jangan dihina. Apalagi terus menunjukkan lagi dengan pendapat-pendapat yang na'udzubillah min dzalik, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Ini adalah sesuatu dosa yang besar di sisi Allah. Islam itu adalah agama yang mengajarkan hubungan darat dengan langit. Maksudnya apa dengan langit? Maksudnya dengan Allah Jalla Jalaluh. Anda berbuat segala sesuatu, mintalah Allah. Dunia dengan akhirat digabungkan. Ketika Anda menghina, ketika Anda merendahkan suku yang lain, apa kata Allah? Apa penerangan Rasulullah? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Kalau kalian merendahkan, menghibah orang lain, menghina orang lain, menamimah orang lain, Anda seakan-akan Anda makan, yaitu maaf-maaf, bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disuruh jaga mulut, jaga lisan. Ayo kita hidup damai. Agamanya beda, itu urusan Allah Jalla Jalaluh. Sukunya beda, urusan Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah mau jadikan semuanya agamanya satu, bisa. Tetapi Allah sengaja ada agama A, ada agama B, ada yang sukunya A, ada yang sukunya B, ada yang warna kulitnya ini. Tapi dalam Islam disuruh damai. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? La farqa baina arabiyyin wala ajami wala ajamiyyin ala arabi. Tidak ada bedanya kecuali satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa ketika kita masih berada di dunia dan ketika kita diciptakan berbeda, sampai kapanpun potensi untuk bersentuhan dengan masalah-masalah yang tidak sesuai dengan orang lain pasti akan muncul. Lantas timbul pertanyaan, di manakah sesungguhnya kebahagiaan abadi? Di manakah sesungguhnya tempat yang mampu menumbuhkan atau menciptakan kebahagiaan abadi? Insya Allah kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One, Damai Indonesiaku, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita tadi sampai kepada segmen yaitu adalah Islam membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Jadi Allah Jalla Jalaluh ketika menciptakan beragam macam-macam berwarna-warni manusia, kulitnya,
keturunannya, sukunya, bahasanya, dan seterusnya. Ini semuanya berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling kenal, untuk saling tolong menolong, untuk bisa istilah sekarang gotong royong. Di dalam apa? Dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam untuk supaya di dalam dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia, abadi. Dunia bahagia, akhirat lebih bahagia. Dalam doa yang terkenal dengan namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dunianya bahagia. Bagaimana kalau kita bahagia kalau seandainya tiap hari gontok-gontokan, saling hina menghina, saling merendahkan suku yang lain. Kamu ini keturunan dari mana? Kamu apakah keturunan dari ini dari itu? Na'udzubillah min dzalik. Kata-kata ini adalah menyakitkan hati orang. Makanya dilarang dalam Islam. Jangan, itu adalah haram. Enggak boleh merendahkan suku yang lain, enggak boleh merendahkan bangsa yang lain. Apa yang sudah dibuat oleh Anda? Ini luar biasa, subhanallah. Apalagi kalau sudah mengarah kepada agama. Agama memang diciptakan oleh Allah bermacam-macam. Siapa yang mau ikut, enggak mau urusan dia. Jangan terus maksa, enggak boleh. Dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak boleh maksa kepada agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak boleh. Tapi kita tetap harus berbuat baik kepada agama lain. Tetangga kita, orang non muslim, kita harus berbuat baik, kita harus sapa dia. Bahkan Rasulullah SAW pesan kepada kita luar biasa. Kalau seandainya kalian masak dagingnya nggak banyak, banyakin kuahnya. Kenapa ya Rasulullah? Ingat tetangga Anda. Rasulullah tidak mengatakan tetangga yang Islam. Tetangga Anda, walaupun dia orang Yahudi, walaupun dia Nasrani, walaupun dia orang agamanya beda dengan agama Anda, baiki dia, kasih dia, sapa dia, hargai dia. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Jangan mengatakan, agamanya itu jelek, agama ini atau agama itu arogan. Astagfirullahaladzim. Ini adalah penghinaan kepada agama. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, karena anda akan menimbulkan permusuhan. Kalau Anda menghina agama orang lain, otomatis orang lain akan menghina agama Anda. Maka yang hidupnya Anda tidak akan bahagia dunia, bagaimana nanti di akhirat? Allah menciptakan agama ini, menyuruh kita beragama untuk apa? Kita saling kenal mengenal, saling tolong menolong. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu menghargai tetangganya. Bahkan tidak cukup menghargai, punya sesuatu kirim kepada tetangganya. Tidak dilihat itu muslim atau non muslim. Tetangganya dihormati, ada masalah dibantu, ada ini dan seterusnya. Tidak pernah mencela agama lain. Karena dalam Islam haram menghina agama lain. Haram, tidak boleh. Karena hukumnya nanti sampai akhirat, bukan di dunia saja. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur kita punya keberagaman dan kita punya dasar Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh merendahkan suku yang lain, tidak boleh menghina agama yang lain. Walaupun berbeda, kita satu. Makanya kalau di Indonesia ada orang yang menghina agama lain, ada yang menghina suku lain, langsung ada hukumnya, maka dia akan ditangkap dan dipenjara. Dan ini sudah terjadi di negara kita. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia ini, jaga dengan kebinekaannya ini, jaga dengan Pancasilanya ini, jaga dengan apa yang sudah dibuat oleh founding father kita yang begitu luar biasa. Sampai dengan fasal demi fasal menjaga segala sesuatunya untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Apapun agamanya, Islam bertakwa dan beriman. Agama lain Islam bertakwa dan beriman kepada agamanya masing-masing. Ini alhamdulillah kita di Indonesia, mudah-mudahan Allah jaga. Jangan sampai gara-gara ada sedikit orang yang mau pecah belah, sedangkan kita punya masalah besar, pandemi yang makin hari makin dahsyat luar biasa di Indonesia. Ribuan tiap hari, bahkan sudah mencapai 10.000, bahkan sudah 15.000 satu hari kena pandemi. Masih ada masalah-masalah yang gontok-gontokan, naudzubillah min dzalik. Ayolah kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Ayo kita bersama-sama, agama masing-masing. Quran sudah mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Islam mengajarkan kita untuk lembut. Apa tidak ingat bahwa pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab
memarahi seorang gubernurnya ketika diutus di Mesir, yaitu Amr bin al-As. Ketika itu punya anak, anaknya merasa dia anak gubernur, dia merasa ada pembela, ada backing, terus merendahkan Kipti, seorang agama Kipti di Mesir. Itu direndahkan bahkan sampai dihina. Pikirnya nyambung dengan bos, nggak bakal kena hukum. Dipikirnya begitu. Bapaknya gubernur di sana, amirnya dia gubernur. Sayyidina Umar Amirul Mukminin dengar di Madinah. Ketika dengar ada kejadian orang Kipti, bukan orang Islam, agamanya Kipti di Mesir, ditulis surat sama Amirul Mukminin, ya Amr, kenapa kamu bela anak kamu? Itu adalah perbuatan dosa, walaupun dia non muslim, kamu harus hukum anak kamu karena dia telah menodai orang agama lain ataupun manusia lain. Bukan karena agamanya, itu adalah manusia. Manusia telah dimuliakan oleh Allah. Wa qad karramna bani Adam. Allah telah mengatakan manusia itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu lihat mukanya macam seperti ini terus kamu taruh foto di sampingnya, naudzubillah, foto yang jelek, yang tidak karuan, ataupun dengan tanda-tanda yang macam-macam demi untuk merendahkan orang lain. Tidak dan tidak, Islam melarang, nanti akan di depan Allah akan dihukum. Kenapa kamu menghina makhlukku yang namanya manusia, yang aku telah muliakan lebih daripada segala-galanya, apalagi disamakan dengan hewan, naudzubillah min dzalik. Itu adalah perbuatan yang murka luar biasa. Islam tidak kenal mengenal itu. Islam melarang, bahkan nanti akan dipanggil oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan. Dan ini alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Kita seperti tadi kita katakan, harus kita rukun bersama. Ayo hadapi masalah yang kita ada. Ada pandemi, bagaimana caranya supaya selesai. Jangan sampai ada prediksi-prediksi yang mengatakan sekian tahun lagi, bahkan ada sebagian prediksi mengatakan 7 tahun lagi keadaan kita begini. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bagaimana solusinya? Ayo kita sama-sama minta sama Allah. Mudah-mudahan Indonesia segera diangkat musibahnya ini. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan dari pandemi yang luar biasa, yang makin hari makin dahsyat. Kalau ada orang-orang yang celetas-celetos ini, mudah-mudahan selesaikan ya Allah orang ini, ya Allah. Berikan hidayah dia ya Allah. Kalau memang perlu dihukum, hukumlah dengan segera ya Allah, agar selesai permasalahan ini dan kami bisa untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia diberkahi olehmu ya Allah, ekonominya naik dan hidupnya aman dan nyaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Habibana yang baru saja menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah juga kita telah menyimpan beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik yang insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kelima untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram ataupun melalui virtual. Baik, pertanyaan pertama dari Rifki yang akan dikirimkan melalui virtual, yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hikmah Allah menciptakan manusia dengan beragam suku, bahasa, dan budaya? Padahal mudah saja bagi Allah untuk menyamakan semua ciptaannya. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Rifki yang sudah bertanya. Habib izin ya. Ya, pertama konsep Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang tadi bahasa guru kita tercinta, tolong tintai dengan tinta emas, lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling mengedepankan toleransi. Apalagi negara Indonesia yang lingkupnya dari Sabang sampai Merauke. Sepatu bersih habis dicuci buat kondangan ke Jagakarsa. Toleransi merupakan salah satu kunci demi ketenangan hidup berbangsa. Yang kedua, ya Umi kalau mau ketawa aja, ya soto babat sayur katuk selingan biar obat ngantuk. Lantas yang kedua di sini ya menunjukkan kulluman alaiha fan, semua makhluk selain Allah ada masa expirednya, kecuali Allah lah yang akan langgeng selama-lamanya.
Maksudnya kenapa sih kita berbeda-beda? Ini sama Habib saya sama, maksudnya sama, tapi serupa tak sama. Contoh, hidung saya rada mancung ke dalam. Ya kita ngakuin lah. Ya Habib, oh insya Allah mancungnya keluar. Tujuannya apa? Menunjukkan si penciptanya ini ya satu produk loh. Jadi kalau dulu ada film namanya Wiro Sableng 212, di balik yang semuanya berpasang-pasangan ada yang satu. Siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ikhwafillah rahimakumullah, ya. Jadi menunjukkan untuk kita makin ya Allah, padahal serupa tapi tidak sama loh. Jangankan yang memang beda keturunan, anak kembar saja dari orang tua yang sama masih beda. Hadirin rahimakumullah, jadi itu hikmahnya. Nah makanya diutuslah Rasulullah tercinta yang tujuannya di surat ke-21 juz ke-17 ayat ke-107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maafin Bib, ini Kori juara 1 tingkat keluarga. Ya, itu konsepnya begitu. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad sebagai rahmat buat sekalian alam. Contoh, di saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu guide-nya Ustadz Agung bukan orang Islam, Yahudi. Sejarah mencatat namanya Abdullah Al-Uraiki. 486 km jarak tempuh ya Depok Semarang lah. Tapi lihat, melihat akhlak Nabi yang padahal beda agama, baru 3 hari pindah agama dia. Mana diceritakan di saat lagi mau minum, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan secangkir gel air untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak mau minum duluan. Ya Rasul, ini buat kamu. Enggak, persilakan guide kita dulu. Tuh, setara Islam tuh mengajarkan. Silakan guide kita dulu. Selesailah guide-nya minum, diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diberikan ke Rasulullah. Enggak, jangan. Siapa lagi Rasulullah? Inti duluan, ayo. Rasulullah tuh. Selesai kedua orang ini minum, yang Yahudi udah minum, Abu Bakar As-Siddiq sudah minum, baru Nabi restannya, kalau kata orang Depok mah, sisanya dia minum. Selesai Rasulullah minum, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya, ya Rasulullah, engkau pimpinan kami, engkau junjungan kami, kok kenapa begini adanya? Nabi sambil senyum jawab hadis yang singkat. Ini dalam maknanya. Pemirsa TV yang mana-mana berada, apa bahasa Nabi? Khadimul qaumi akhiruhum syurban. Ya Abu Bakrin, sebaik-baik pengayum satu kaum, yang paling duluan dalam merasakan kesengsaraan, yang paling belakangan dalam merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Masya Allah. Allah. Sayyidina Muhammad. Baik. Habibana, ini berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Allah menegaskan bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Namun pada kenyataannya, masing-masing bangsa merasa memiliki supremasi untuk merendahkan bangsa lain. Mohon tanggapannya, Habib. Ini subhanallah, pertanyaannya nyambung dan luar biasa. Bahwa kita tadi lita'arafu, untuk saling kenal, saling tolong menolong, saling berbicara yang baik. Kalau ada pengalaman lebih bagus, berikan kepada yang tidak pengalaman, dan seterusnya. Tapi nyatanya manusia ini diganggu oleh syaitan, iblis. Dipuji oleh iblis, kamu lebih bagus, kamu lebih kuat, kamu tidak akan terus begini kecuali kalau seandainya kamu tidak menganiaya lain. Makanya kadang-kadang menciptakan perang. Sebagian bangsa itu menciptakan perang di negara lain. Untuk apa? Supaya senjatanya laku. Supaya ini, supaya ini. Ini adalah yang tidak disenangi oleh Allah, karena ini adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Paling dibenci. Di antaranya ada kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya, 2 dosa yang besar yang tidak disiksa di dunia lebih dahulu, nanti di akhirat lagi, yaitu kecuali 2 ini. Apa itu? Perbuatan zalim. Satu lagi adalah durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua. Kalau dia durhaka sama orang tuanya, di dunia dia hidup bakal sengsara. Perbuatan zalim begitu juga.
Nah inilah bangsa-bangsa, ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan manusia untuk diuji. Kalian diberi kenikmatan, uangnya banyak, kedudukan banyak, warna kulitnya lebih cerah, mukanya lebih ganteng, lebih cantik. Apakah kalian itu bersyukur kepada Allah atau untuk merendahkan yang lainnya? Kalau bersyukur, Allah akan tambahkan rezekinya. Tapi kalau tidak bersyukur bahkan menghina orang lain, maka akan disiksa oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini dalam prinsip Islam, karena harus dengan iman. Jangan sembarangan orang yang mukanya bagus terus kemudian alhamdulillah saya ganteng, saya cantik, padahal dia tidak beriman, itu urusan lain. Saya tidak masuk dalam agama yang lain. Mungkin menurut agamanya masing-masing ada aturannya. Tapi dalam Islam, ketika kita diberikan kekuatan, kehebatan, gunakan untuk menolong orang lain. Gunakan untuk jangan sampai mencaci orang lain. Junjung tinggi martabat orang lain. Bahagiakan orang lain. Yang nasibnya rezekinya sedikit, bantu. Yang kurang hebat, maka dijadikan dia supaya ilmunya nambah. Supaya ini adalah tujuan manusia diciptakan oleh Allah lita'arafu tadi. Bermacam-macam. Bukan untuk makin menghina, merendahkan atau menganggap remeh orang lain. Makanya kembali lagi, kalau ada orang yang suka menghina, ini na'udzubillah min dzalik, yang nanti berhadapan kepada Rasulullah SAW. Karena ajaran Rasulullah tidak mengajarkan sedikit pun merendahkan orang lain, apalagi suku lain, apalagi bangsa yang lainnya. Habib, kalau kita kembangkan pertanyaan ini, ketika kita merendahkan bangsa lain, justru mereka bersandar pada keyakinan kitab-kitab mereka bahwa bangsa mereka lebih unggul. Bagaimana kita menghadapi model-model seperti ini, Habib? Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa bangsa mereka itu kan anggapan mereka, kita tunjukkan bahwa kita tidak begitu. Kita sebagai orang Islam tunjukkan dengan akhlakul karimah. Ya enggak, mereka menghina biasa. Dari dulu Rasulullah aja yang paling hebatnya begitu dihina. Bahkan dulu zamannya Rasulullah, itu Rasulullah namanya Muhammad yang terpuji. Dipanggilnya apa? Muzammam, yang terhina. Sampai begitu hasudnya. Sampai begitu hasudnya. Dan ini bukan dari orang lain. Orang masih dekat dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah marah luar biasa. Allah yang marah. Apa tidak ingat kisahnya Abu Lahab? Ketika dipanggil Rasulullah, keluarganya semuanya dites bahwa saya beritahu kepada kalian ada nanti sekelompok kuda keluar dari belakang bukit ini besok untuk menyerang. Apakah kalian percaya kepada aku? Semuanya menjawab percaya, termasuk Abu Lahab. Terus Rasulullah mengatakan, saya ini sebetulnya diutus oleh Allah untuk membawa kita menyesakan Allah. Abu Lahab dengan sombongnya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan wajahnya yang tampannya, mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Apa yang dijawab oleh Allah? Tabbat yada Abi Lahab. Allah turunkan surat khusus untuk Abu Lahab. Yang celaka bukan Muhammad, tapi Abu Lahab. Makanya orang satu-satunya yang divonis masuk neraka, dia masih hidup, adalah Abu Lahab. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi hati-hati dalam mencela orang lain. Hati-hati, ini dilarang dalam Islam. Baik, terima kasih Habib. Kembali ke Ustadz Taufik, kalau tadi skupnya tentang bernegara, sekarang kita skup lebih kecil lagi di keluarga. Bagaimanakah bentuk kebersamaan dalam keluarga yang sering terjadi pertengkaran lantaran perbedaan tradisi dan budaya? Ya, Quran surat ke-30 Ar-Rum ya, di ayat 21, ini perihal tentang rumah tangga. Makanya tujuan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi benang merahnya, ketika kamu yang tadinya nggak kenal sama istri kamu, alhamdulillah Bapak Ibu, dari mana datangnya lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Alhasil karena serius calon suaminya, ada syarat dari perempuan, aku mau naik onta tapi harus sampai ke Mekah, aku mau kau bicara cinta tapi harus berani buat menikah. Siap, ada tokek ketipu batu, oke lah kalau begitu nikah. Ya, dari nikah nih Mas Agung, alhamdulillah halal, enak, anak. Nah, dari sini banyak tuh perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi ingat tujuannya, litaskunu ilaiha, untuk saling kalau menimbulkan ketenangan, kenyamanan.
Nah kalau kita prinsipnya kesetaraan dalam rumah tangga, konsepnya pakai uswah hasanah Rasulullah, beres. Contoh, Rasulullah sama istrinya Masya Allah, manggilnya aja ya Humairah. Nanti jamaah Kubamas kalau mau niru nggak apa-apa. Kebetulan yang kita punya rada hitam-hitam sedikit. Manggil pakai bahasa Arab apa? Ya Hajar Aswad. Jangan, bercanda ya. Itu Rasulullah. Contoh perbedaannya, sekali waktu begitu Rasulullah minum kopi rasanya asin. Anak jujur Pak, urusan rumah tangga capean perempuan ketimbang suami. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Capean perempuan. Perempuan dalam seminggu ada hari liburnya? Nggak ada. Dalam sebulan ada cutinya. Dalam setahun nambah bonusnya. Kasihan. Laki-laki mah Masya Allah. Nah ada sama Rasulullah terjadi perbedaan nih. Begitu Rasulullah pengen minum kopi, Siti Aisyah salah taruh bukan gula, garam. Diminumlah sama Rasulullah. Bayangkan kira-kira kalau yang minum suami orang Depok nih, begitu minum buatan istrinya rasanya asin, kira-kira tuh istri diapain tuh? Kan kadang-kadang buat kita, mohon maaf, dulu aja belum nikah, ayang, bebek, my honey, my saro, my darling, situ modal kita eling tuh. Tapi begitu sudah rumah tangga, lihat salah dikit kadang-kadang keluar kata-kata, mohon maaf, kebun binatang keluar semua tuh. Ini orang sono nih, bukan orang Depok nih. Tapi lihat akhlak Rasulullah berbeda. Oh, minum kopi asin, ini salah, tapi diluruskan. Tapi lihat akhlak Nabi, ta'ali ya Humairah. Ini karena ngomongin di Jawa Barat, saya terjemahkan kadia. Ayo khidmat ya Rasulullah, sini. Lihat cara Rasulullah negur, aku pengen sekali ya Humairah. Kenapa ya Rasulullah? Pagi hari ini aku minum kopi secangkir berdua. Itu cara Nabi negur. Enggak ya Rasul, ini just for you Rasulullah. Enggak, pengen minum kopi bareng. Diambillah sama Siti Aisyah, lah emang isinya garam Bu. Diminum, kira-kira istri yang begitu Bu, malu aja apa malu banget? Malu banget. Malu. Begitu dia rasakan salah, minta maaf. Ya Rasul, maafkan ya Rasul, aku khilaf karena kelelahan. Enggak, kamu enggak salah kok. Justru pagi hari ini kita minum kopi berdua rasanya asin. Terasa akan lebih nikmat lagi kalau besok pagi engkau buatkan aku secangkir kopi pakai gula. Tuh, sebagai suami ingat, kenapa bisa begitu cara Rasulullah? Karena Rasulullah tahu prinsip nikah, istri dinikahi nggak minta banyak. Abang, aku mau dibelikan tinta bang, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Wow, ya. Bib sudah siap-siap untuk buat pantun Bib. Baik, pertanyaan terakhir kepada guru kita Habibana. Ini pertanyaan menarik sekali. Bagaimanakah Habib menanggapi sekaligus memberikan solusi tentang kondisi kita yang mengarah pada perpecahan, saling menghujat dan jauh dari prinsip-prinsip kesetaraan yang dijelaskan tadi? Bismillah, Masya Allah, ini luar biasa. Kita ini tadi kembali lagi dalam suasana kita bicara dalam pandemi ya. Jadi semuanya terpusat untuk itu. Hatta ekonomi di bawahnya pandemi. Pandemi itu adalah segala-galanya karena ini akan dampaknya luar biasa. Jadi jangan sampai ditambah-tambah lagi. Nah ini sekarang kita berpecah belah, ada yang menghina, ada yang begini, merendahkan orang lain dan seterusnya. Ayo kita semuanya taubat, kembali kepada Allah. Ayo kembali kita merasa kita salah. Kalau memang yang sudah salah, terus kemudian diproses, kemudian cepat dihukum. Jangan lambat-lambat jadi tambah besar nanti masalahnya. Tambah besar, karena kalau sudah tidak dihukum, kalau permasalahan yang sudah jelas, ini bisa merembet kemana-mana. Makanya solusinya itu cepat. Khairul birri ajiluh, kata Rasulullah. Sebaiknya kebaikan, kalau memang itu harus, maka cepat dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Seperti apa contohnya mudah? Seorang dokter, ada orang penyakit apa namanya itu yang harus diamputasi. Ya enggak, diabetes. Maka dokternya bilang harus diamputasi. Ah enggak, nanti dulu, pikir tambah naik, akhirnya kaki semuanya bisa dipotong, sebetulnya bisa sampai semata kaki. Gara-gara terlambat. Kenapa? Terlambat mengambil putusan. Begitu juga, kalau ada masalah, cepat eksekusi. Kalau memang betul-betul salah, hukum. Jangan dilambat-lambatin. Nanti akhirnya bisa tambah pecah, tambah masalah, tambah ini. Tapi kalau memang benar, cepat selesaikan. Ayo kita bersatu, tapi dengan cara yang amanah, yang jujur dan benar. Alhamdulillah di negara kita negara hukum, ada hukumnya. Ada contohnya enggak? Ada.
kerjakan, tidak ada, dan seterusnya. Pokoknya jangan dilambatin. Mudah-mudahan Indonesia ke depan akan lebih maju dan lebih jaya lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Ustadz Taufik yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dalam kesempatan kali ini. Insya Allah selepas pesan-pesan berikut ini kita akan kembali dengan segmentasi doa. Mudah-mudahan kita akan segera diberikan jalan keluar dalam kehidupan yang saat ini sedang kita hadapi. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ke pasar pagi beli pisang setandan, kolak wangi dicampur daun pandan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Mohon maaf ya Allah. Bangsa Indonesia sekarang sedang dilanda ya Allah, musibah demi musibah ya Allah. Selain pandemi ya Allah, gunung meletus di mana-mana ya Allah, banjir bandang di mana-mana ya Allah, lautan meluap ya Allah, gempa di mana-mana ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampunilah dosa-dosa bangsa Indonesia ya Allah, baik dari pejabatnya ataupun rakyatnya ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah, karena kami yakin bahwa musibah-musibah ini tidak akan turun kecuali darimu ya Allah, dan tidak mungkin berhenti dan tidak akan berhenti kecuali Engkau yang bisa memberhentikan ya Allah. Ya Allah, kami mohon mudah-mudahan selamatkanlah negeri Indonesia ya Allah. Jadikanlah ya Allah pandemi ini berhenti ya Allah. Saat ini sudah sampai 1.100.000 lebih ya Allah. Tiap hari makin banyak yang kena ya Allah, banyak yang mati ya Allah, yang wafat ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan sehat wal afiat. Yang kena musibah diberikan sehat wal afiat, yang belum kena mudah-mudahan diselamatkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.